Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 51 bagian 1 di sini. Pada saat itu, wajah Feng Jiu tidak menunjukkan kemalasan seperti biasanya karena tangannya tetap menekan dada kirinya. Tatapannya serius dan suaranya tegas saat dia berkata, dia pernah menolongku sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Si Phoenix api kecil tertarik oleh tekad baja di wajahnya dan bertanya dengan suara kecil, bagaimana kau ingin menyelamatkannya? Melawan racun embun beku 1000 tahun, bahkan diriku yang terhormat tidak berdaya melawannya dan tidak dapat membantumu. Tidak, kau bisa membantu. Feng Jiu berkata, tiba-tiba memperlihatkan senyum yang sangat dalam. Mendengar itu, Phoenix api kecil mengerjapkan matanya dengan tatapan kosong, merasa agak penasaran. Dia baru saja akan bertanya apa maksudnya ketika dia melihat Feng Jiu membuka bagian depan kemeja pria itu, memperlihatkan dadanya yang tertutup lapisan es. Feng Jiu mengumpulkan kekuatan mistisnya ke tangannya dan menekannya ke titik akupuntur di tubuhnya. Kemarilah. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah burung Phoenix api kecil itu. Hah? Untuk apa? Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, si Phoenix api kecil tetap berdiri dan berjalan ke sampingnya. Feng Jiu memberinya senyum yang sangat lembut hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Ark, tanganku yang terhormat. Darah mengalir keluar dari tanganku yang terhormat. Kau wanita. Apa yang kau lakukan? Dia menatap Feng Jiu dengan marah, hatinya merasa amat sedih. Aku perlu meminjam sedikit darahmu untuk digunakan dan ini hanya luka kecil. Aku tidak akan mengambil terlalu banyak. Dia menarik tangan kecilnya yang pendek dan meletakkannya di dekat bibir Ling Mohan, meneteskan darah yang mengalir dari jari mungil itu ke dalam mulut Ling Mohan. Saat darah Fire Phoenix masuk ke mulutnya, hawa dingin di tubuhnya perlahan mulai menghilang, seolah-olah sedang ditekan. Semburan panas melonjak ke seluruh tubuhnya dan panas itu menghangatkan tubuhnya yang beku. Tubuh yang telah meringkuk menjadi bola juga perlahan-lahan menjadi lurus. Darah dari diriku yang terhormat itu bergunakah? Si Phoenix api kecil baru saja menyadari bahwa itulah arti dari kata-katanya sebelumnya. Melihat tubuh Ling Mohan akhirnya menghangat, Feng Jiu menghela napas lega sebelum melanjutkan penjelasannya, kau adalah Phoenix api kuno, dan darah Phoenix api dikenal sebagai yang paling panas, maka dari itu, secara alamiah darahmu akan mampu menekan racun es di dalam tubuhnya. Sambil berbicara, dia mengusap kepala mungil anak itu dan berkata sambil tertawa, terima kasih banyak. Kamu telah membantuku membalas budi yang telah kuberikan padanya. Phoenix api kecil itu memalingkan wajahnya dengan kesal, tetapi dalam hatinya, dia benar-benar senang mendengar kata-kata itu dari Feng Jiu. Berapa lama kau berniat meninggalkannya di sini? Apa yang akan kau lakukan saat dia bangun? Ada orang-orang di luar sana yang mengincar nyawanya dan setelah orang-orang itu pergi jauh beberapa saat lagi, aku akan membawanya keluar. Rasa dingin yang menusuk di dalam dirinya telah ditekan dan dia akan segera sadar kembali. Dan dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja begitu dia bangun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Phoenix api kecil tidak berkata apa-apa lagi. Dan Feng Jiu pun melakukan apa yang dikatakannya, membawa Ling Mohan keluar dari tempat itu dan meninggalkannya di rumput setelah sekitar 1 jam kemudian. Paman, ini mungkin dihitung sebagai saat aku menyelamatkan hidupmu kali ini. Aku punya hal lain yang harus kulakukan dan kita akan berpisah di sini. Dia melihat bulu mata di mata pamannya bergerak sedikit dan tahu bahwa pamannya sudah bangun dan dia segera menggunakan langkah anehnya untuk bergerak cepat lebih dalam ke dalam hutan. Tak lama setelah dia pergi, Ling Mohan kembali sadar. Di dalam benaknya, dia masih bisa mendengar suara pengemis kecil itu bergema di dalam. Dia merasa sangat bingung saat melihat tubuhnya yang telah pulih ke keadaan semula. Dia terkejut saat merasakan hawa dingin di dalam dirinya telah ditekan, dan dia menyapu matanya untuk melihat sekeliling tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda pengemis kecil itu. Adapun Feng Jiu, dia khawatir si tolol besar, Guan Xilin, masih berada di tempat yang sama menunggunya dan dia bergegas melewati malam untuk menuju ke tempat itu. Ketika cahaya muncul di cakrawala, dia akhirnya mencapai dasar pohon yang sama dan tidak melihat tanda-tanda si tolol besar itu berada di sekitar tempat dia menghela napas lega. Sepertinya dia sudah pergi. Baguslah, itu akan menyelamatkanku dari kekhawatiran bahwa dia masih akan menungguku di sini. Akan tetapi, saat kata-katanya baru saja selesai diucapkan, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya berteriak dari kejauhan, dan juga raungan marah dari seekor binatang buas.